Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Maureen Helvia Devi, NIM 186500036, dan Yesi Fatmasari, NIM 186500085, akan menjelaskan tentang network problem. Network atau jaringan merupakan sistem yang terdiri dari node untuk menyatakan event dan anak panah untuk menyatakan activity. Network problem. Masalah jaringan muncul di berbagai bidang dalam berbagai bentuk seperti jaringan transportasi, jaringan listrik, jaringan komunikasi, perencanaan proyek, dan lain-lain. Masalah jaringan dapat diselesaikan dengan beberapa cara. 1. Shortest route. 2. Minimal spanning tree. 3. Maximal flow. Shortest route, yaitu menentukan jalur atau rute terpendek dalam sebuah jaringan. Misalnya untuk menentukan jalur terpendek dari sebuah kota menuju kota lain melalui jaringan jalan raya. Metode shortest route. Pertama, mencari rute atau lintasan dari asal ke tujuan yang memberikan total jarak minimum. Sebuah jaringan terhubung terarah dengan dua simpul khusus yang disebut sumber dan tujuan. Tap link atau busur tak terarah adalah jarak yang non-negatif. 4. Tujuannya adalah menemukan jarak terpendek, lintasan dengan total jarak total minimum dari asal ke tujuan. Contoh soal dengan penyelesaian algoritma Dijkstra. Diberikan suatu peta antar kota dengan jarak antar kota sebagai berikut. Tentukan rute tempuh terpendek dari kota A ke F. Pertama, membuat tabel sebagai berikut, kemudian set nilai A sampai F menjadi notasi tak hingga untuk menandai node yang belum dihitung. Kemudian titik A menjadi titik awal dan diberi notasi O0. Terdapat dua titik yang dituju dari node A, yaitu node B dan node D. Di mana A ke B memiliki jarak 40 km, maka notasi B diganti menjadi 40A. Dan A ke D memiliki jarak 20 km, maka notasi D diganti menjadi 20A. Karena node lain tidak terhubung langsung dengan node A, maka notasi tetap tak hingga. Maksud dari penamaan 40A dan 20A, A menunjukkan node sebelumnya. Selanjutnya, mencari nilai terkecil dari tabel selain nilai A. Terdapat nilai 20 yang paling terkecil dalam tabel. Yang terhubung node D hanya node E. Maka 20 ditambah 30 sama dengan 50. Maka di tabel ditulis notasi 50D. Karena B, C, dan F tidak terhubung langsung dengan D, maka notasinya tetap. Selanjutnya, mencari nilai terkecil dari tabel selain nilai A dan D. Terdapat nilai 40 yang paling terkecil dalam tabel, maka nilai 40 ditulis lagi. Node B terhubung ke node C dan E. Maka nilai dari B ke C adalah 40 ditambah 30. Sama dengan 70. Dan nilai dari B ke E adalah 40 ditambah 30 sama dengan 70. Maka notasinya berubah pada kolom C menjadi 70B. Nilai dari B ke E adalah 40 ditambah 30 sama dengan 70. Maka notasi kolom E tidak berubah karena 70 lebih besar dari 50. Karena node F tidak terhubung langsung dengan node B, maka notasinya tetap. Selanjutnya, mencari nilai terkecil dari tabel selain nilai A, D, dan B. Terdapat nilai 50 yang paling terkecil dalam tabel. Maka nilai 50 ditulis lagi. Node E yang terhubung langsung adalah node F. Maka 50 ditambah 10 sama dengan 60. Maka notasi di kolom F diubah menjadi 60E. Karena node C tidak terhubung langsung dengan node E, maka notasinya tetap. Selanjutnya, mencari nilai terkecil dari tabel selain nilai A, D, B, dan E. Terdapat nilai 60 yang paling terkecil dalam tabel. Maka nilai 60 ditulis lagi. Node F yang terhubung langsung adalah node C. Maka 60 ditambah 20 sama dengan 80.
Maka notasi kolom C tidak berubah karena 80 lebih besar dari 70. Selanjutnya, mencari nilai terkecil dari tabel selain nilai A, D, B, E, dan F. Terdapat nilai 70 yang paling terkecil dalam tabel. Maka nilai 70 ditulis lagi sekaligus node terakhir yang belum dihitung. Perhitungan telah selesai, maka cara menemukan rute terpendek dari kotak A ke F, kita lihat dari kolom F. Terdapat 60E, maka ditulis sebagai berikut. E ke F. Kemudian dilihat pada kolom E terdapat 50D, maka ditulis sebagai berikut. D, E, F. Pada kolom D terdapat 20A, maka ditulis sebagai berikut. A ke D ke E dan ke F. Pada kolom A, kita berhenti karena A memang awal, sehingga tidak ada lagi. Jadi ditemukan rute terpendek dari kotak A ke kotak F adalah A ke D ke E dan ke F dengan jarak tempuh 60 km. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Maren. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua metode, yaitu minimal spanning tree dan maximal flow. Yang pertama adalah metode minimal spanning tree, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menghasilkan jarak terkecil dengan menghubungkan semua tempat atau node-node. Langsung ke contoh. Ini ketentuannya, contohnya adalah pada jaringan pipa pada perusahaan air minum. Di sini terdapat 10 node dengan entity atau garis sebagai berikut. Entity dengan bernilai jaraknya dari A ke B bernilai 5 meter, 5 km, D ke E 9 km, dan sebagainya. Untuk menghitungnya, yang pertama-tama kita harus menentukan entity awal. Untuk lebih konsisten, kita memilih entity A. Untuk memilih node A. Setelah itu kita buat tabel untuk memudahkan pencarian jarak minimum. Pada tabel ini terdapat 3 kolom, yaitu permanent set, branch, dan distance. Permanent set ini berisikan node pertama hingga node akhir A, AB, ADC, dan seterusnya sampai node A sampai G sampai I. Setelah itu, di dalam permanent set A terdapat hubungannya A ke B dan A ke C dengan jarak 5 dan 5. Selanjutnya, permanent set AB. Di dalam permanent set AB terdapat B ke D, A ke C, B ke E dengan jarak sebagai berikut. Ditaruh di sini. Cara yang sama kita terapkan pada permanent set selanjutnya. Setelah ditentukan semua permanent setnya dan mengisi semua kolom pada tabel tersebut, selanjutnya kita harus menentukan jarak minimum setiap permanent set. Jadi pada permanent set A jaraknya sebanyak 5, AB 5 juga, ADC 9, ABCD 12 sampai pada node A sampai I. Setelah ditentukan jarak minimumnya, kita mewarnainya dengan warna berbeda agar terlihat jelas. Sebagai contoh, selanjutnya setelah diwarnai, hapus garis yang tidak diperlukan untuk membuat spanning tree. Jadi hasil minimal spanning tree-nya itu kita jumlahkan tuh dari node B, rute B dari node B ke I. Berapa jaraknya dijumlahkan bernilai 33. Setelah itu kita masuk ke metode maximal flow. Di maximal flow sendiri, yaitu metode untuk menentukan jumlah aliran maksimal yang dapat dilayani sebuah jaringan. Di sini untuk menentukan metode maximal flow itu ada metode
Ford-Falkerson yang saya pakai sekarang, ada juga algoritma Enderman-Sturt, algoritma Dimage, dan banyak algoritma lainnya. Metode maximal flow ini tujuannya untuk memaksimalkan total jumlah aliran dari suatu sumber ke tujuan. Perlu mengetahui kapasitas aliran pada masing-masing bunsur. Jadi kita harus mengukur setiap aliran, setiap alur yang berbeda-beda. Setelah alur itu berbeda-beda, kita simpulkan tuh mana jarak paling maksimum dari alur-alur yang kita hitung. Contohnya langsung saja, yaitu pada diagram ini. Jadi kita harus tentukan dulu yang mana start dan finish input output. Terdapat di sini node 1 ke 2 itu 6, jaraknya 6, 2 ke 3 8, 5 ke 6 itu 4. Langsung saja yang pertama itu kita harus mencari secara arbiter, pilih garis jalur atau edar secara acak. Jadi secara acak itu kita pilih jalur mana yang harus kita hubungkan untuk menghubungkan dari titik awal ke titik akhir. Kita di sini memilih jalur 1, 2, 5, 6. Jadi jalur 1 ke 6 itu menggunakan alur 1, 2, 5, 6. Nah, di sini kan jaraknya tadi bisa untuk menghasilkan maksimal flow sementara. Di sini kita jumlahkan jarak tadi, jarak tadi kan 6, 8, dan 4. Kita jumlahkan, hasilnya itu adalah 18. Jadi nilai jumlahnya itu paling kecil dari nilai jumlah. Nah, di sini angkanya tersebut yang paling kecil adalah 4. Jadi kita ambil 4 setiap jarak dan kita masukkan angka di sini. Lanjut lagi ke jalur yang lain. Kita ambil jalur 1, 4, 6. Nah, di jalur ini terdapat jarak A1 ke 4 dan nilai 4, dan 4 ke 6 dan nilai 5. Di sini yang paling kecil 4 masuk. Di sini jumlahnya itu 9. Jadi 4 dan 4. Jadi hasilnya 8. Lanjut lagi kita ambil ke jalur lain, yaitu 1, 3, 4, 6, dan hasil dari jumlah seluruhnya setelah dilihat nilai jumlahnya paling kecil berjumlah 15. Hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi nilai maksimal flow-nya itu adalah 15. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.